Ya, selamat malam semua ya. Ketemu lagi di di mata kuliah metode penelitian ya. Sepertinya orangnya sama dengan yang kemarin ya. Ini kayaknya kelasnya sama ya. Eh, Selamat ketemu kembali. Saya nggak tahu kalau ternyata kalian orangnya sama di kelas ini ya. Nggak apa-apa ya, sekaligus eh, lebih mendalam kita kenalnya ya. Eh, Baik, mata kuliah kita metode penelitian ya. Ini mata kuliah yang wajib ya sebelum kalian menempuh skripsi ya. Dan harus diambil oleh mahasiswa yang sudah tingkat lanjut semester 5 kalian ya, semester 5. Kenapa perlu mata kuliah ini? Karena ini bukan hanya penting untuk nanti bekerja sebagai seorang profesional yang mempunyai kemampuan ilmiah, ya, kemampuan berpikir ilmiah yang penting dalam dunia kerja nantinya. Ya. Selain itu juga menjadi syarat untuk melakukan penelitian skripsi, di mana penelitian skripsi harus tahu dulu metodologinya. Di mata kuliah ini memberikan dasar-dasar bagaimana melakukan penelitian yang baik berdasarkan metode ilmiah yang sistematis dan baku. Ya. Kita pelajari khusus di mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini menuntut bukan hanya tahu metodologi, tapi sudah kalian berlatih nantinya berpikir sebagai seorang peneliti. Ya. Walaupun misalnya di jurusan akuntansi akan jadi akuntan atau manajer, ya tetap penelitian itu penting. Ya. Nah, banyak aspek manajerial akan punya dasar yang kuat, keputusannya pun akan semakin bermutu tinggi kalau didasarkan atas metode berpikir yang ilmiah dan untuk menggunakan hasil-hasil penelitian ilmiah yang terukur. Kenapa itu perlu? Ya. Jadi kita akan banyak bahas uh, di mata kuliah ini ya, aspek aplikatifnya seperti apa dalam pekerjaan dan juga bagaimana kalian berlatih sebagai seorang intelektual yang berpikir secara ilmiah. Oke, saya jelaskan dulu deskripsi perkuliahannya ya. Ya, ini deskripsi perkuliahan yang merupakan ringkasan dari rencana perkuliahan semester FPS. Jadi metode penelitian SKS-nya 3 ya. Nah, capaian yang mau diusahakan di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun rumusan dan tujuan penelitian. Ya, penelitian berangkat dari rumusan masalah dulu. Ya. Menyusun rumusan masalah harus berangkat dari sebelumnya telah mengidentifikasi masalah. Kemudian mahasiswa mampu menyusun tinjauan pustaka yang memadai berdasarkan literatur yang ada sehingga mendukung penelitian yang dilakukan ya. Untuk tahap sekarang tahap proposal ya, proposal penelitian. Kemudian mahasiswa harus mampu juga menyusun rancangan penelitian dan pengumpulan data dengan benar. Jadi berkaitan dengan metodenya, bagaimana data itu dikumpulkan ya, dan dirancang dengan baik. Data yang mau dicari itu mulai penelitian itu apa? Itu ada metodenya nanti. Kemudian mahasiswa harus mampu juga membuat analisis ya, rancangan analisis data yang benar itu seperti apa. Kemudian mahasiswa harus mampu juga menyusun proposal. Nah, jadi ini outcome dari penelitian ini kalian harus bisa nanti membuat proposal penelitian ya, yang setara dengan skripsi dan mampu memahami cara menyusun laporan penelitian dan makalah untuk publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah dan mampu memahami etika penelitian dan cara mencegah plagiasi. Dan juga nanti ada juga dituntut kalian mampu mempresentasikan dan menerapkannya untuk menyajikannya dalam presentasi proposal. Ya.
Jadi nanti di akhir semester ini sesuai dengan capaiannya kalian harus mampu membuat proposal skripsi. Ya, proposal penelitian dalam bentuk proposal skripsi. Itu tugas akhir yang harus dituntut dari mata kuliah ini. Jadi untuk itu kita pelajari tahapan-tahapannya untuk membuat proposal. Tapi ingat, proposal itu hanya separuh jalan ya, separuh jalan. Belum ada data yang dianalisis, di situ hanya berupa rancangan. Jadi bukan merupakan murni penelitian sebenarnya. Jadi baru proposal. Proposal itu rencananya ya. Tahapan pelaksanaannya nanti kalian lakukan begitu menyusun menyelesaikan skripsinya nanti. Alangkah idealnya kalau proposal yang dibuat di mata kuliah ini akan juga menjadi proposal yang kalian ajukan nantinya. Makanya harus disiapkan dari sekarang. Jadi kalau idealnya begitu, kalau sudah disiapkan dari sekarang, tinggal dilaksanakan saja. Ya, itu ya mengenai capaian yang kita mau usahakan di mata kuliah ini. Kemudian metode pengajarannya ya aspek teoritis sangat ditekankan sehingga mahasiswa wajib membaca bahan yang ditetapkan dan aktif bertanya dan diskusi dalam kelas. Kemudian juga memberikan pembelajaran pengalaman experiential learning dengan mahasiswa merumuskan masalah, menelaah pustaka dan selanjutnya menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya dalam kelas. Jadi mengerjakan sesuatu, learning by doing istilahnya ya, experiential learning itu learning by doing. Jadi sambil melakukan, sambil belajar. Dengan cara ini mahasiswa dapat diharapkan untuk belajar untuk berpikir kritis, analitis, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pengalaman saya dari semester kemarin ya, supaya kalian bisa belajar dengan baik, saya sedikit mengevaluasi yang sudah dilakukan semester kemarin. Kalau semester kemarin itu mengumpulkannya itu di akhir di minggu-minggu terakhir perkuliahan. Dan itu saya melihat banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Sementara kita tidak punya waktu banyak untuk memperbaiki. Ya. Nah, untuk semester ini saya akan majukan itu ke depan. Ya. Proposal tidak harus menunggu jadi baru dikumpul. Ya. Misalnya hanya bab 1 dulu, ya, kemudian bab 2, kemudian bab 3. Jadi per bab akan diajukan dan kita bahas sama-sama begitu kita menyelesaikan bab yang bersangkutan. Saya memberikan feedback perbaikan seperti apa. Jadinya di akhir nanti itu cukup menyelesaikannya dan mempresentasikannya. Bahkan kemarin kami tidak sempat mempresentasikannya karena masih banyak kekurangan yang ditemukan sehingga tidak sempat waktunya. Nah, mudah-mudahan di semester ini kita perbaiki ya. Jadi tugas itu akan lebih duluan saya minta untuk dibuat dan saya sempat memberikan feedback atau komentar atau perbaikan sehingga kalian bisa memperbaikinya. Ada beberapa teman kalian yang akhirnya membawa topik proposal di mata kuliah ini kemudian dibawa ke proposalnya ya. Jadi dia tidak banyak pekerjaan lagi di semester berikutnya, di semester 7 nanti karena sudah disiapkan dari sekarang. Saya sangat mendorong seperti itu supaya output mata kuliah ini akan berlanjut nantinya ya. Oke. Jadi sambil kita belajar membuat proposal, sambil kita belajar apa caranya, ya apa dasarnya, dan aspek teoritisnya mendasari apa. Kuliah kita masih kuliah daring ya, cuman diusahakan ini efektif ya, harus aktif dalam perkuliahan ya. Kalau di semester lalu lumayan aktif yang mahasiswa yang ikut mata kuliah ini banyak bertanya, banyak berdiskusi ya. Alangkah baiknya seperti itu juga kalian ini, karena kalau cuman duduk pasif diam nanti bingung sendiri ya, mending banyak ditanyakan saja karena yang harus dikerjakan juga ada ya. Jadi tadi saya susun tiap pertemuan itu kalian harus buat bagian dari proposalnya itu ya. Nah, penilaian sama seperti mata kuliah lain ya. 10, 20, 30, 40 ya. Cuman
tugas ya. Tugas ini kan membuat proposal tadi 20% komponennya. Tapi harus diingat juga itu adalah akan ada ditanya juga di UTS dan UAS, sehingga sebagian pertanyaan akan ditanyakan di sini ya. Kalau ini hanya di hasil akhir, yang ditanyakan di ujian itu adalah bagaimana proses sampai ke sana ya. Itu akan jadi mengerjakan tugas itu akan juga menjawab sebagian pertanyaan di ujian UTS maupun UAS. Kemudian tiap minggu saya berikan bahan slide presentasi ya. Tapi buku teksnya juga ada ya. Buku teksnya juga ada. Nanti saya sharing ya. Ini Humas Sekarang ya. Ini bahasa Indonesia juga ada ya, terjemahan bahasa Indonesia ada nanti di Salemba 4 kalau nggak salah ada. Cuman edisi agak lama, kalau saya punya edisi agak baru ya. Kalian bisa punya yang bahasa Indonesianya, yang bahasa Inggrisnya saya sharing pada kalian di Google Classroom nantinya. Kita pakai buku ini sebagai dasarnya ya. Ini buku lama sebenarnya, cuman masih sering dipakai sampai sekarang dan kebetulan diupdate terus-terusan oleh penulisnya. Nah, lanjut ke sini buku ya. Nah, ini rencana perkuliahan kita ya. Jadi rencana perkuliahan ini mengikuti tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Pertama, hari ini saya berikan pengantar dulu ya. Kemudian minggu kedua itu secara umum ya memahami bagaimana penyelidikan ilmiah itu dan proses penelitian itu bagaimana ya, dan apa dasarnya dan bagaimana melakukannya, penyelidikan ilmiah, scientific investigation ya, dan proses penelitian. Ya. Terus di minggu selanjutnya kita masuk ke tahapan-tahapan, step by step di dalam proses penelitian. Pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Kita harus berangkat dari masalah dulu penelitian itu, ya. Baik masalah yang di masalah praktis maupun masalah dari literatur yang ada. Ya. Kemudian kita juga harus meninjau teorinya seperti apa. Harus ada dasar ilmiah sehingga kita mau menyelidiki itu ada semacam tinjauan kritis ya, atas atau literatur yang berkaitan dengan topik yang kita teliti. Kita pelajari khusus itu ya. Nah, begitu kita sudah paham literaturnya, kita sekarang bisa punya dasar untuk mengajukan apa kerangka teoritisnya. Dan mungkin ada hipotesis yang mau kita ajukan, yang mau kita uji dalam penelitian ini bisa dikembangkan. Nah, begitu sudah tahu ini hipotesis ini yang mau kita lakukan, ya kita kemudian merancang bagaimana penelitian ini bisa dilakukan. Nah, merancang bagaimana datanya, ya, bagaimana mengukurnya, ya, terus bagaimana mengkolek datanya, kemudian bagaimana menganalisisnya. Analisis bisa pakai metode kuantitatif atau kualitatif, itu harus kita lihat rancangannya. Nah, khusus untuk data yang bersifat primer, ya data yang bersifat primer kita harus kolek sendiri datanya, itu ada kita belajar khusus ya untuk pengumpulan data primer baik dalam bentuk wawancara, observasi, kuesioner maupun eksperimental. Itu ada satu kita bahas nanti khusus mengenai yang sifatnya data primer. Kemudian setelah mid test ya ujian tengah semester, kita belajar kemudian metode pengumpulan data untuk yang sekunder, data sekunder ya. Data sekunder ini data yang sudah ada dikumpulkan oleh orang lain, kita hanya menggunakan lagi data itu. Agak lebih sederhana ya. Cuman kita harus berhati-hati juga karena ini data itu dikumpulkan orang lain, mungkin kita harus saring atau lebih teliti lagi menyesuaikan data itu yang sesuai dengan keperluan kita ya. Kemudian tadi pengukuran juga kita pelajari khusus ya, pengukuran bagaimana variabel yang mau kita teliti itu diukur. Ya. Pertama mendefinisikan dulu variabelnya itu apa, kemudian apa skala yang digunakan, kemudian bagaimana kita menilai kehandalan atau reliabilitas dan validitas atau keabsahan data yang kita ukur itu. Kemudian kalau pengumpulan data itu kalau kita tidak mungkin menghitung keseluruhan populasi, kita harus melakukan sampling atau penyampelan dalam bahasa Indonesia. Sampel.
Ya, bagaimana mengambil sampel itu akan kita pelajari khusus. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan analisis baik data kuantitatif maupun kualitatif. Dan begitu data sudah dianalisis, ya, kita harus berusaha juga menelaah, ya, menginterpretasikan dan menarik implikasi dari hasil yang data yang sudah kita lakukan. Dan begitu selesai kita harus menuliskan laporannya, ya, laporan penelitian. Itu sekaligus dipelajari di pertemuan ke-14 dan terakhir nanti ada presentasi proposal penelitian di pertemuan terakhir. Nah, itu garis besar dari rencana perkuliahan kita, topik-topik yang kita pelajari, ya. Dan ada diskusi yang kita lakukan setelah menyelesaikan satu bab. Di pertemuan berikutnya kita diskusi dulu, kemudian lanjutkan dengan penjelasan topik tersebut. Dan diskusi ini terutama adalah nah ini nanti saya buat di schedule jadwalnya di RPS yang nanti saya susun ulang, ya. Pertama, ya, untuk bab 1 itu sudah harus ada rancangannya kalian buat selesai pertemuan minggu ketiga, ya, karena kita sudah membahas masalah penelitian. Kemudian bab 2 itu sudah harus diselesaikan di minggu kelima, ya, setelah 2 minggu untuk kelima. Nah, rancangan ini agak lama saya mintanya karena kita belajar dulu metodenya seperti apa, ya. Mungkin setelah minggu ke-11, ya, agak lebih panjang minggu ke-11. Kemudian kalian perbaiki lagi setelah itu, baru nanti diselesaikan di minggu ke-15. Kalau analisis data ini, kalau data sudah terkumpul dalam kasus yang ini kan kalian belum menyelesaikan kumpulan datanya, jadi cukup sampai di proposal saja. Nah, itu garis besar untuk deskripsi kuliahan di mata kuliah ini. Nah, lanjut sekarang ke pengantar bab 1-nya, ya, sekaligus minggu ini, ya. Pengantar penelitian bisnis riset. Apa yang dimaksud dengan penelitian, kemudian mengapa penelitian itu penting, dan jenis permasalahan yang berusaha dipecahkan dalam kasus bisnis, ya kan, dan bagaimana berkaitan dengan etika. Kita bahas di hari ini. Nah, apa itu riset, ya? Riset dalam bahasa Inggris itu gabungan dua kata, ya, re dan search. Search ada yang tahu, search itu mencari, ya, mencari. Re itu biasanya mengulang, mencari ulang maksudnya gitu, ya. Nah, itu arti harafiah atau literally-nya, ya. Cuman kalau definisinya adalah proses menemukan solusi atas suatu masalah setelah melakukan studi dan analisis yang mendalam atas faktor-faktor situasionalnya. Jadi sebenarnya penelitian itu adalah cara menemukan masalah. Menemukan pemecahan, ya. Cara memecahkan masalah. Jadi kalau penelitian tidak jelas masalahnya apa, ya, itu bukan penelitian yang benar-benar, ya. Nah, dalam kasus kita praktek di dunia bisnis, ya, ini sangat penting, ya, seperti saya kemukakan di depan, ya. Karena manajer dalam satu organisasi sering terus-menerus menghadapi berbagai isu. Dan ini melibatkan mereka dalam kegiatan atau aktivitas penelitian sebelum mereka membuat keputusan. Jadi keputusan yang baik itu berdasarkan input yang baik, ya, informasi yang baik, dan itu kalau yang baik itu secara sistematis dilakukan itu adalah melalui penelitian. Walaupun penelitian ini kita berbicara dalam konteks bisnis, ya, penelitian dalam artian luas juga sama, ya. Nah, di
seringkali manajer membuat keputusan, ya, dan perlu memecahkan satu masalah, ya. Dan sering juga mereka membuat keputusan yang buruk, ya, keputusan yang keliru, ya, atau mungkin masalahnya tidak terpecahkan, ya. Perbedaan antara dua itu terutama terletak pada bagaimana manajer membuat proses pengambilan keputusannya, ya. Nah, keputusan yang baik itu, ya, pengambilan keputusan yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat ini, ya. Apakah manajernya itu benar-benar mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Bisa jadi dia keliru dalam melihat masalahnya. Misalnya ya, mahasiswa di program magister. Mereka kan manajer benar-benar itu, ya. Saya juga mengajar di program MM di kampus kita, ya. Mereka manajer yang sebenarnya baik lini pertama, ya, kepala seksi atau kepala bagian itu adalah lini pertama atau lini kedua, ya. Misalnya dia kemarin mengajukan proposal penelitian begini, ya, mengenai dia di manajemen, ya, berkaitan di manajemen itu mengenai kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, dia bagus, si mahasiswa ini bagus karena dia mencoba melakukan penjajakan, survei penjajakan untuk mengetahui masalah yang ditemukan di pelayanan itu seperti apa. Dia bikinlah survei kecil-kecilan, ya. Menanyai beberapa orang, ya, terus melihat indeks pelayanannya seperti apa. Indeks pelayanannya nggak terlalu bagus, jadi ditanyai beberapa pasien yang berkunjung ke situ, ditanyai bahwa mereka banyak tidak puas dengan pelayanan yang ada, terutama pelayanan berkaitan dengan menanggapi keluhan pasien, ya. Kurang terlalu peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh si pasien. Nah, berarti berarti pelayanan penanganan keluhan pasien itu nggak terlalu bagus, ya. Ada masalah di situ. Dia mencoba mengangkat masalah ini. Bagus, ya, karena ini masalah real yang ada di lapangan. Tetapi dia melihatnya nggak ke situ, ya. Dia menanyakan lagi apakah ini judul utamanya bukan itu, ya. Dia nemu masalah tapi yang diangkat bukan itunya. Yang diangkat adalah kualitas pelayanan. Nah, saya bilang, Anda sudah tahu masalahnya di situ. Kenapa ditanya lagi? Kenapa diteliti lagi masalah pelayanan? Ya. Kenapa tidak menjawab tadi itu masalahnya kenapa? Ya. Kenapa masalah ini terjadi? Ya. Jadi dia tidak berangkat dari masalah untuk diteliti, tapi dari mungkin karena dia mencontoh punya orang, ya. Inilah yang saya harus berikan gambaran. Jangan mencontoh punya orang, tapi tidak sesuai dengan konteks penelitian yang dihadapi. Dalam kasus dia seperti itu, saya kritik, Anda memakai punya orang, tapi nggak benar-benar pas digunakan dalam konteks yang Anda teliti ini. Kenapa tidak Anda menanyakan kenapa ini bisa terjadi? Saya interogasi terus, menurut Anda kenapa masalahnya? Akhirnya yang lain bantu jawab, Pak, kami ini di Vaskes itu punya banyak pekerjaan, Pak. Kenapa? Saya bilang, terutama kalau masa pandemi seperti ini, kami diberi tugas tambahan. Tugas tambahan apa? Macam-macam, Pak. Misalnya bantu vaksinasi, atau bantu tracing dan tracking, kemudian bantu aspek-aspek administrasi dan lain sebagainya. Ya. Itu membuat beban kerja kami, ya, semakin menumpuk. Jadi kami tidak konsen, tidak fokus untuk melayani pasien. Nah, itu kan masalahnya, saya bilang, kenapa itu nggak diangkat? Nah, itu. Ya. Kenapa Anda nggak angkat itu? Ya. Kenapa justru balik menyelidiki lagi tentang pelayanannya? Ya, sudah tahu sekarang pelayanannya jelek, nggak perlu lagi dilihat
apa komponen-komponennya, enggak, itu tidak menjawab pertanyaan sebenarnya setelah itu. Itu menarik bahwa dia keliru dalam mengetahui posisi masalah dan keliru dalam menindaklanjuti masalah itu. Mau dipecahkan seperti apa? Nah, jadi pertama manajer harus identifikasi dulu, mengenali dulu apa masalah yang sebenarnya. Kemudian mereka harus juga mengakui adanya faktor-faktor tertentu yang mungkin perlu diselidiki berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, seperti contoh tadi, kenapa dia tidak optimal dalam memberikan pelayanan? Saya menanyakan begitu karena saya pengen tahu apa sebenarnya faktor yang berkaitan dengan itu. Ya tadi ternyata beban kerja mereka kebanyakan. Kenapa tidak saya balik nanya? Kalian meneliti pengaruh beban kerja terhadap kualitas pelayanan pada pasien. Nah, itu kan lebih mengena dan lebih real. Ya. Sehingga kita bisa memecahkan masalah. Masalahnya apa? Dipecahkannya nanti petugas pelayanan jangan diberi banyak tugas yang berlebihan sehingga mereka tidak fokus dalam melayani. Misalnya seperti itu. Dan kemudian kalau kita sudah tahu tadi itu, kita harus tahu juga jenis informasi apa yang harus dikumpulkan, ya. What type of information to be gathered and how, ya. Bagaimana mengumpulkannya? Ya. Informasinya dari mana, ya? Kalau dalam kasus tadi itu berarti yang jadi objek yang harus jadi kita gali informasinya adalah si petugas pelayanan. Selain juga pasiennya, ya. Dan juga pasiennya. Nah, pertanyaan itu dikajakan apanya? Informasi yang kita mau cari apa? Harus disusun. Ya. Nah, cara yang sistematis sekarang dalam melakukan penelitian seperti itu dibuat semacam kuesioner. Kuesioner itu daftar pertanyaan. Bahkan daftar pertanyaan lebih spesifik, tinggal menjawab ya atau tidak, atau beri jawaban dalam skala tertentu. Jadi jawaban atas pertanyaan itu tidak mesti harus open-ended terbuka, tapi sudah tertutup, dia hanya merespon responnya sudah disediakan. Ya. Masalahnya kalau open-ended seperti itu susah dalam kita menganalisisnya karena bersifat kualitatif. Ya. Akan lebih mudah kalau dibuat ukuran yang mudah, yang secara tertutup, ya close answer, itu mudah dianalisis nantinya. Nah, itu harus kita pikirkan juga, ada masalah yang mungkin tidak bisa dikuantifikasi, bisa tetap harus pakai kualitatif, bisa. Terus pertanyaan keempat, bagaimana kita membuat informasi itu yang sudah dikumpulkan tadi kita simpulkan untuk dalam rangka kita membuat keputusan yang tepat, membuat kesimpulan dengan kata lain seperti apa. Terus bagaimana kita dapat mengimplementasikannya hasil ini untuk memecahkan masalah. Apa yang mau kita sarankan, apa yang mau kita tindak lanjuti, apa yang mau kita lakukan setelah kita melakukan dapat hasil dari penelitian ini untuk dalam rangka memecahkan masalah. Nah, ini yang harus juga dilakukan oleh banyak manajer di tempat kerja sebenarnya. Ya, kenapa mahasiswa atau kalian di tingkat program sarjana harus membuat penelitian, membuat riset, itu melatih dalam rangka itu. Ya. Melatih kalian berpikir secara ilmiah, ya. Kalau ilmiah itu berdasarkan cara yang sistematis, ya, dan berdasarkan pada fakta, ya, fakta data yang ada, bukan berdasarkan kira-kira atau pendapat yang tidak ada dasarnya. Harus ada dasar dari data. Kita berbicara atas dasar data. Nah, penelitian sekarang itu relatif smooth, ya, prosesnya. Kenapa? Karena teknologi memungkinkan kita melakukan penelitian dengan lebih mudah. Adanya komputer, ya, dan internet itu membuat proses meneliti itu akan lebih mudah. Saya pernah mengalami di zaman kuno, ya, walaupun sudah ada komputer waktu itu, ya, tapi mencari data amat sulit. Ya. Bahkan data sekunder sekalipun kami harus mendatangi ke Bursa Efek di Jakarta atau di Surabaya, ya, meminta datanya.
Sekarang nggak perlu seperti itu. Kalian duduk di tempat sekarang ini pun dengan membuka komputer, buka internet, dapat datanya, data sekunder terutama. Karena semua tersedia di internet, ya. Nggak perlu harus kemana-mana mencarinya. Ada di sini semua. Ya. Atau mau penelitian primer, ya, juga tidak terlalu repot sebenarnya, ya. Kita tinggal kirim secara elektronik saja formulir kuesionernya itu dijawab pakai Google Form misalnya, ya, tinggal isinya, datanya datang. Tidak perlu harus ribet, dokumen dulu itu harus dibuat, dicetak, dikirim suratnya, kirimkan ke mana gitu, ya. Belum tentu semua kembali, ya. Karena mereka harus kirim balik suratnya itu, ya, masukkan amplop lagi, tempelkan perangko balasannya, kirimkan. Itu perlu effort atau upaya yang lebih. Nah, zaman sekarang gampang, tinggal klik-klik selesai, balik ke kita responnya, ya. Kemarin anak bimbingan saya membuat penelitian, respondennya itu auditor BPK di beberapa provinsi seluruh Indonesia. Masal di Sumatera ada, di Nusa Tenggara ada, di Sulawesi ada. Nah, bagus penelitiannya kemarin, ya. Jadi dia cuma pakai cara elektronik, dikirimkan datanya, formulir kuesionernya dikirim secara elektronik, ya, pakai Google Form, ya. Datang, sudah masuk, datang. Nggak perlu dia pergi ke Palembang, pergi ke Mataram, pergi ke Makassar untuk mengumpulkan data itu. Kalau zaman saya dulu harus seperti itu, harus kirim surat, dan itu pun nggak jelas kapan kembalinya. Kalau sekarang bisa dipastikan. Dan kebetulan si BPK itu kooperatif sekali, dia bantu administrasi pengirimannya itu, sehingga memang dia agak lama kemarin karena timingnya nggak tepat, ya. Dia mengirimkan kuesioner saat mereka lagi sibuk, ya. Mereka lagi sedang audit karena tutup tahun 2020 kemarin, sementara si Mega ini melakukan penelitian di awal tahun, ya. Kalau dia melakukan di tengah tahun seperti sekarang, mereka nggak terlalu sibuk, bisa jawab dengan cepat, ya. Cuman karena timing nggak tepat, dia agak terkendala di situ. Tapi syukurnya sampai akhir masa skripsi dia sudah mengumpulkan datanya dengan cukup memadai, dan hasilnya cukup memuaskan. Ada banyak insight dari situ, ya. Itu yang sudah amat mudah, ya, nggak perlu, bahkan dia cuma menunggu di rumah aja datang hasilnya. Walaupun ada juga sih teman-teman yang lain, ya, misalnya mahasiswa yang lain itu ada yang sempat, ini bimbingan Pak Saiful ada juga kemarin itu, karena responden dia itu pengusaha rumah kos, ya. Kalau pengusaha yang mahasiswa bimbingan saya sekarang pun ada juga meneliti tentang pelaku UMKM, ya. Pelaku UMKM ini masalahnya yang namanya usaha kecil itu kan nggak terlalu akrab lah menggunakan teknologi, ya. Terpaksa harus datangi satu-satu, ya. Dari rumah ke rumah dia datang untuk mensurvei itu, tapi syukurlah dia mau, ya, menyelesaikan itu, ya. Dan memang hasilnya bagus juga, ya. Karena tidak belum pernah ada orang yang meneliti tentang pajak rumah kos, ya, di Banjarmasin, ya. Kalau yang bimbingan saya sekarang dia meneliti tentang literasi keuangan pada pengusaha usaha kecil, mikro dan kecil, ya. Dan pengaruhnya terhadap perilaku pelaporan akuntansinya. Mahasiswa saya yang lain, bimbingan saya yang lain, dia menyasar ke ini, ke UMKM juga, tapi yang menggunakan e-commerce, ya, yang menggunakan aplikasi IT, ya. Sekarang masih jalan, ya, dan dia mungkin tidak terlalu repot karena ada sebagian yang bisa dikirim lewat Google Form atau form elektronik. Nah, jadi sudah amat lebih mudah, ya. Mahasiswa tingkat sarjana pun bisa membuat penelitian yang dulu agak kita tidak sarankan karena akan ribet dan lama prosesnya, tapi sekarang amat lebih mudah. Jadi makanya itu kami dorong mahasiswa Indonesia sekarang membuatlah penelitian yang lebih banyak, kualitas lebih tinggi kualitasnya, karena amat dimungkinkan dilakukan karena adanya kemajuan teknologi zaman sekarang. Nah, balik ke sini, ya. Dalam konteks pengambilan keputusan, proses memilih berbagai macam solusi, ya, itu diperlukan.
ya, dan riset atau penelitian membantu dalam memberikan banyak alternatif yang akan menjadi dasar untuk manajer melakukan pengambilan keputusan. Ya, jadi membantu dalam mengenerate, ya, memberikan berbagai macam alternatif yang perlu untuk pengambilan keputusan. Nah, ini bisa didapatkan dari mungkin penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah maupun jurnal profesional. Untuk kita mengetahui alternatifnya seperti apa, ya. Makanya itu kalian juga harus terbiasa membaca jurnal ilmiah. Ya. Itu nggak masalah sekarang, ya, sudah ada internet, kalian tinggal buka saja, nggak perlu harus cari bukunya yang buku cetak, ya. Di lewat internet sekalipun bisa kalian dapatkan secara gratis, tidak banyak kerepotan, ya. Nah, itu, ya. Nah, dalam konteks bisnis, ya, bisnis riset itu adalah proses yang sistematis dan terorganisir, ya, dalam rangka menyelidiki suatu masalah yang ditemukan pada tempat kerja dan memerlukan solusi atau pemecahan. Jadi itu prinsipnya sistematis, ya, ada sistemnya, ya, dan terorganisir, tertata, ya. Bukan proses yang sembarangan, ya. Bukan proses yang tidak ada susunannya yang tepat, ya. Ini ada kerangkanya yang tersistematis dan terorganisir. Dan untuk itu diperlukan serangkaian langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi dalam konteks pekerjaan. Ada langkah-langkahnya, nanti diterangkan langkah-langkahnya itu apa. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Pertama, harus ketahui dulu masalahnya. Di mana masalahnya, ya. Kemudian identifikasi secara identifikasi sejelas dan spesifik mungkin masalah yang perlu dipelajari dan dipecahkan. Jangan keliru juga melihat masalah, ya kan. Mungkin saja masalah yang dilihat pertama itu bukan masalah yang sebenarnya, ya. Mirip seperti gunung es. Kalian tahu kan gunung es itu. Gunung es kalau di lautan, ya, kita hanya melihat pucuknya saja. Nah, kita bisa keliru, oh ini kecil saja nih yang di depan, padahal kalau es itu, yang es yang kalau di dekat kutub sana, bentuknya seperti gunung, ya kan? Bawahnya besar sekali, yang kelihatan cuma pucuk kecil di atasnya. Jangan-jangan kita hanya melihat pucuk kecil itu, tidak melihat masalah di bawahnya. Ya. Itu sebabnya kapal sebesar Titanic dulu itu bisa tenggelam, karena dia nggak melihat bahwa dia menabrak gunung es. Nah, kita jangan seperti itu, jangan melihat masalah hanya dari yang tampak kelihatan. Tidak melihat ke masalah yang sebenarnya di mana. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, yang petugas pelayanan tadi itu. Masalahnya ternyata lebih dari sekedar mereka tidak ramah, tapi mereka juga kelebihan beban. Berarti harus dirancang pekerjaannya itu yang optimal seperti apa. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita sudah jelas memperinci masalah itu, ya, kita sekarang mengumpulkan informasi, ya, kemudian menganalisis datanya dan menentukan faktor apa yang berpengaruh atau berkaitan dengan masalah tersebut dan memecahkannya dengan cara mengambil tindakan korektif. Misalnya di contoh kasus tadi, si pelayanan tadi, pelayanan, kalau pelayanan kita anggap penting, ya jelas beban kerja ini jangan terlalu banyak. Berarti kalau hasil dari data tadi kita kumpulkan memang ternyata itu sebabnya, ya, maka kita simpulkan bahwa memang kelebihan beban kerja adalah penyebab utama pelayanan menjadi tidak baik. Beban kerjanya sekarang yang harus kita perbaiki, ya kan? Dengan misalnya tugas pelayanan tidak dibebani tugas tambahan, tugas tambahan tadi dibebankan kepada mereka yang bukan pelayanan. Itu corrective action, ya. Dalam konteks bisnis, maka manajer sering menghadapi berbagai macam masalah besar dan kecil dari hari ke hari,
dan mereka harus memecahkan masalah itu. Dan riset atau penelitian biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam berbagai area, baik akuntansi, keuangan, manajemen, maupun marketing. Ya. Itu ya. Nah, misalnya problem dalam akuntansi ya. Sistem pengendalian anggaran, budget control system. Itu ada banyak masalah di sana. Kalau kalian belajar akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ya, ada macam-macam masalah di situ ya. Karena dalam sistem anggaran kita menetapkan target, ya. Kemudian harus mencapai target itu, ya. Itu mungkin tidak ada berbagai macam permasalahan di situ, ya kan. Bisa jadi target tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Apakah targetnya ketinggian atau memang orangnya tidak cukup optimal dalam mencapai target? Itu harus bisa diperjelas ya. Kemudian misalnya masalah lain adalah metode costing persediaan, ya, metode cost persediaan, atau ada masalah depresiasi atau masalah metode perpajakan atau transfer pricing, ya, atau berkaitan dengan pasar modal, pasar saham, mungkin ada berkaitan dengan laba, ya, laba keuangan, ya. Ada banyak masalah di situ. Dan itu bukan hanya menguraikan metodenya, tapi harus memecahkan masalah. Ya. Ada banyak masalah di sini. Nah, di keuangan, ini bukan finance, ini bukan accounting ya, tapi finance ya. Di keuangan misalnya bagaimana membuat kinerja optimal dalam lembaga keuangan ya, financial institution seperti bank, lembaga perkreditan, atau lembaga multi finance dan sebagainya. Bagaimana menjaga rasio keuangan tetap optimal, terus bagaimana menghadapi utang, ya, bagaimana kalau terjadi merger dan akuisisi, terus bagaimana dari sisi investor menilai perilaku saham, ya, sahamnya seperti apa yang kita mau invest. Nah, itu kan ada banyak penelitian di situ ya, dari segi keuangan. Di manajemen juga banyak masalahnya ya. Misalnya perilaku karyawan, ya, sikap perilaku karyawan, sumber daya manusia, kemudian dampak demografis terhadap praktek manajemen, atau bagaimana perusahaan merumuskan strateginya, ya, bagaimana dia membuat produksi optimal misalnya, ya, atau bagaimana merancang atau membangun suatu sistem informasi yang baik yang dapat memungkinkan perusahaan punya daya saing misalnya. Nah, itu macam-macam masalahnya ya. Nah, maksud dari riset itu dalam konteks bisnis adalah pertama memecahkan tadi masalah ya. Ini dinamakan penelitian sifatnya terapan, applied research. Ya. Penelitian terapan. Ya. Karena langsung diterapkan di praktek, ya, memecahkan masalah yang real yang dihadapi. Ya. Tapi bisa juga penelitian dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan yang akan bisa digunakan untuk memecahkan masalah, ya, yang bisa terjadi di dalam organisasi. Ini tidak spesifik khusus menghadapi konteks khusus, tapi dia menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa digeneralisasikan untuk umum. Ya. Inilah yang dinamakan penelitian dasar atau penelitian fundamental atau penelitian murni, pure research, ya, pure research. Ya. Jadi ada beda antara applied, itu lebih pada konteks terapan. Kalau yang penelitian dasar basic itu dia tidak terlalu berpaku pada satu konteks tertentu, tapi bisa berkaitan dengan hal-hal dasarnya saja. Ya. Dua-duanya bisa dilakukan di dalam konteks penelitian bisnis. Nah, dalam melakukan riset, ya, penelitian itu harus ada etika, ya, harus ada etikanya, ya. Penelitian tidak bisa sembarangan dilakukan karena harus berpatokan pada etika.
yaitu kode perilaku ya yang harus dijalankan pada saat melakukan penelitian. Nah, etika ini berlaku bagi organisasi yang mensponsori, juga berlaku buat peneliti yang melakukannya, dan juga pada responden yang memberikan data yang diperlukan. Harus ada eh, apa, eh, kesadaran atas etika etis tertentu dalam melakukan penelitian. Karena penelitian ini bisa salah arah ya kalau tidak dibatasi oleh aturan tertentu ya. Nah, perusahaan yang mensponsori riset itu harus harus punya maksud baik, kemudian memberi perhatian atas hasil yang didapatkan, kemudian uh, me melakukannya untuk tujuan organisasi keseluruhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, self interest. Ya. Dan juga harus mengena juga etika ini terhadap si penelitinya. Ya, peneliti itu harus jujur, ya, jangan membuat data yang mengada-ngada atau berdata palsu, ya, yang akhirnya mengelabui orang banyak. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu etikanya, ya. Tidak boleh data palsu, tidak boleh data buat-buatan, bikin-bikinan, ya. Termasuk kalian juga ya kalau menjadi peneliti jangan jangan menyuruh orang lain yang membikinkan, karena itu berarti kalian tidak jujur, ya kan? Kalau dibantu orang lain boleh, ya, tapi tanggung jawabnya tetap di kalian. Itu ada etikanya seperti itu. Dan juga ada etika khusus yang dikenakan untuk partisipan atau mereka yang dimintai terlibat di dalam penelitian. Jangan sampai mereka merasa dirugikan, merasa disakiti, atau merasa dikurangi haknya karena adanya penelitian ini. Karena dulu ada sejarahnya. Saya dulu penelitian disertasi saya juga harus diajukan melalui komite etik, ya. Karena penelitian saya agak berbau-bau eksperimental, ya. Itu harus benar-benar ditelaah sama mereka apakah ini akan mengganggu orang lain penelitiannya, ya. Sejarahnya dulu pernah ada penelitian psikologi, ya, di mana mengundang mahasiswa ya sebagai responden. Itu membuat mereka benar-benar trauma karena si mahasiswa tadi dikurung di satu tempat, ya. Terus bagaimana dampak dia dikurung tadi? Itu diamati, ya. Itu membuat mereka hampir gila, ya, karena mereka dikurung terus di dalam tempat gelap begitu diamati, bahkan mungkin ada konflik berkelahi satu dengan lainnya, ya. Dan itu akhirnya penelitian dihentikan, ya, karena secara etis itu benar-benar mengganggu si partisipan tadi, ya, karena membuat mereka hampir gila, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi jangan juga seperti itu, ya, karena membuat partisipan merasa dirugikan. Atau penelitian lain, ini penelitian di bidang medis, ya, di bidang medis. Itu ada penelitian di Amerika dulu, itu benar-benar tidak etis, ya, karena mereka membandingkan mereka yang tidak diobati dengan yang diobati. Yang tidak diobati ini dibiarkan sakitnya, ya, tidak disembuhkan, dibandingkan dengan mereka yang diberi obat, itu betul. Jadi dibiarkan sampai berapa banyak mereka yang meninggal berapa tahun tanpa diobati, ya. Itu yang diteliti itu nggak dikasih tahu. Nah, itu kan kasihan mereka sampai meninggal sengaja nggak dirawat untuk sekedar hanya penelitian. Nah, itu benar-benar kejadian buruk yang itu pelajaran bagi dunia ilmiah, dunia akademis, hal seperti itu nggak boleh. Jadi, makanya ada semacam consent form, ya, formulir yang menunjukkan bahwa si partisipan itu setuju untuk ikut penelitian ini. Kalau dia nggak setuju, nggak mau ikut, jangan dipaksa, ya. Karena akan ada pemaksaan tertentu bagi mereka. Begitu juga kalau kalian mengajukan formulir, ya, itu meminta orang jadi responden itu harus benar-benar mereka mau bersedia untuk itu. Kalau nggak bersedia jangan dipaksa. Karena itu akan membuat ini tidak etis buat mereka. Di kita memang tidak ada komite etik khusus untuk penelitian, ya, karena sepengetahuan kami penelitian di bidang kita ini relatif tidak berisiko tinggi, ya. Beda misalnya di jurusan psikologi, ya, atau sosiologi yang mungkin ada meneliti manusia secara penuh, itu mungkin harus ada komite etiknya. Nah, etika itu berkaitan, nilai etika itu adalah pertama dapat dipercaya, trustworthiness, ya.
berintegritas, jujur, dan dapat diandalkan. Jadi peneliti harus jujur, ya, dapat dipercaya. Kemudian menghargai atau respect dalam cara toleran, sopan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Termasuk menghargai orang yang kita ajak sebagai responden, ya, menghargai, tidak memaksa, ya kan, tidak membohongi, ya. Ada mungkin orang yang bohongi, ya, demi untuk mendapatkan data dia pura-pura jadi apa, ya, ternyata digunakan untuk data penelitian. Itu nggak boleh seperti itu, ya. Kemudian bertanggung jawab, artinya disiplin, konsisten, dan memahami konsekuensi dan mengemban amanah dengan baik. Ya, bertanggung jawab, ya. Ada penelitian yang bertanggung jawab, ya, yang menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Sadar juga bahwa kalau hasil penelitian kita itu kontroversial, kita harus hati-hati karena mungkin ada orang tertentu yang akan dirugikan oleh hasil penelitian tersebut. Kemudian kewajaran atau fairness, yaitu terbuka dan mendengar pendapat orang lain, tidak menyalahkan dan adil, ya, adil, ya, terutama dalam hal jangan sampai kita membelokkan hasil penelitian ini sesuai kemampuan kita, atau datanya dibuat tidak imbang, ya, tidak fair, ya, bias demi untuk sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita melakukan penelitian, kita jangan membelokkan itu. Apa yang kita dapatkan itulah data itu yang berbicara, bukan diri kita yang berbicara. Ya. Prinsip yang sama juga diterapkan untuk dunia pers, ya, dunia media. Mereka itu harus imbang, harus fair. Ya. Misalnya ada satu isu tertentu, jangan hanya satu sisi yang diminta pendapatnya. Ya. Harus juga di sisi dua orang lain yang berbeda pandangannya harus diminta pendapatnya. Itu both side investigation atau both side news, ya, both side cover, ya, dua pihak tuh harus ikut berbicara di berita itu, jangan sampai satu pihak saja, jadi akan bias kalau itu tidak diinikan. Di penelitian juga sama, jadi kita berusaha tidak memihak, ya, kita lihat faktanya seperti apa, diri kita terakhir saja. Ya. Kemudian kita harus juga peduli, ya, caring terhadap orang lain, yang terutama yang menjadi objek penelitian, ya, berterima kasih, memaafkan, dan menolong orang lain, ya, dan juga menghargai privasi mereka, menghargai kenyamanan mereka, ya, jangan memaksa, jangan merugikan mereka. Contohnya seperti tadi itu yang dibiarkan orang lain meninggal jadi objek penelitian itu kan keterlaluan sebenarnya, ya. Itu sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain istilahnya. Ya. Kita bisa menggunakan cara lain yang lebih beretika, banyak cara alternatifnya kita bisa pikirkan. Misalnya menggunakan bukan objek manusia kalau penelitian medis, ya. Sekarang penelitian medis tidak menggunakan penelitian manusia, pakai penelitian binatang saja, misalnya kelinci atau tikus atau monyet, ya, yang menyerupai badan manusia, ya. Makanya penelitian medis, penelitian farmasi segala macam itu pakai objek semacam itu. Karena penelitian manusia itu berbahaya, ya. Bisa menyebabkan nyawa orang lain melayang kalau salah-salah penanganan. Kemudian citizenship atau kewargaan, kita harus bersedia bekerja sama, berbagi, melindungi, dan taat aturan. Ya. Termasuk hasil penelitian kita harus berbagi dengan orang lain. Ya. Hasil penelitian itu sebaiknya dan dianjurkan untuk dipublikasikan, ya, karena orang lain bisa membaca, bisa mengetahuinya, dan menambah body of knowledge, ya, pengetahuan umum pengetahuan keilmuan secara keseluruhan sehingga orang lain bisa gunakan. Jadi masing-masing kita punya kontribusi, ya. Tidak disimpan sendiri hasil penelitiannya itu, tapi disebarluaskan sehingga orang lain bisa memakai. Itu prinsip etika yang utama. Ya. Dan satu lagi yang sangat penting kalian harus sadari, ya. Tadi kan harus jujur, ya kan. Prinsipnya pertama harus jujur, dapat dipercaya. Nah, sebagai peneliti kita tidak boleh, ya, menggunakan ide orang lain tapi kita akui sebagai milik kita. Anda boleh, itu hal yang tercela, ya. Atau mencontek punya orang lain, ya. Itu sangat tercela, ya. Bukan perilaku yang tepat itu, ya. Itu disebut plagiasi, ya, plagiarisme, ya, plagiasi. Yaitu menggunakan kata atau ide orang lain tapi diakui sebagai milik dia. Atau ada mencuri atau mencontek, ya, atau mengambil ide orang lain
tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu salah juga ya, itu plagiat ya. Misalnya kita mengutip punya orang lain ya, tapi nggak kita sebutkan dia sumbernya tadi, itu salah ya. Mungkin nggak sengaja atau gimana, itu nggak boleh seperti itu karena itu berarti nggak jujur ya. Orangnya nggak tahu akan oh ini pendapat si dia nih ya, padahal bukan, dia mengambil data orang lain atau pendapat. Atau bisa juga melakukan pencurian, pencurian istilahnya ya, mengambil data atau ide yang baru diambil dari orang lain, ya. Tapi diakui sebagai milik dia. Misalnya orang lain yang melakukan, ya, orang lain yang membuat, ya, eh, tapi kita akui sebagai milik kita. Nah itu sudah nggak boleh juga seperti itu ya. Nah ini perlu saya tekankan ya, karena sepanjang pengalaman saya jadi dosen, ya ada saya temukan mahasiswa mencontek punya orang lain. Bahkan saya pernah menemukan ada mahasiswa yang mengambil atau mencontek proposal penelitian mahasiswa lain, ya. Dipikirnya dosennya nggak tahu apa ya. Pernah saya nemukan, saya benar-benar marah waktu itu. Kenapa? Karena dia mencontek. Saya menguji dia, ya. Dia bukan bimbingan saya, ya. Tapi saya menguji. Menguji, ternyata yang diuji ini proposal milik mahasiswa lain yang merupakan bimbingan saya semester yang lalu, ya. Saya heran, loh kok judulnya sama, kok objeknya sama, ya. Kok apa-apa sama, ini lah, rasanya saya ingat semester lalu saya membimbing yang ini, dan sekarang mahasiswanya sudah lulus, ya, sudah selesai. Ternyata dicontek sama dia, jadikan proposal, plek ditirunya. Udah saya marah minta ampun, saya gebrak meja, lempar proposalnya, nggak lulus kamu, nggak bisa saya anggap karena melanggar prinsip plagiarisme. Udah nggak lulus dia. Itu sudah hal yang tercela buat kalian. Hati-hati seperti itu ya. Semester lalu ada juga mahasiswa yang mengerjakan proposal mata kuliah ini, mengambil punya orang lain. Udah saya lempar balik, pam, nggak bisa dipakai ini, kamu plagiat. Ya. Orang lain plak ditiru, ya. Nggak bisa seperti itu ya. Sepertinya malas berpikir atau bagaimana ya, ambil punya ide orang lain. Pikir saya nggak tahu apa ya. Kan tinggal ketik saja di Google bisa ketahuan dia ngambil dari mana, ya kan? Nah itu. Hati-hati ya, nanti kalau mengerjakan tugas jangan sampai plagiat. Saya akan balikin. Ya. Bahkan saya nggak akan kasih nilai untuk itu ya. Hati-hati. Ya. Ini orang lain bisa dipakai, ya, bahkan menjadi dasar, tapi kalian harus kembangkan sendiri. Ya. Di tingkat sarjana kalian bisa mereplikasi itu mengerjakan kembali punya orang lain. Tapi tidak murni punya dia, ya mungkin ada modifikasi, ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada mungkin perubahan konteks, ya boleh-boleh saja seperti itu di tingkat sarjana ya. Tapi kalau di tingkat magister mereka tidak boleh mereplikasi, tapi harus mengembangkan lebih lanjut. Ya. Dan saya selalu nggak mau ya kalau ada penelitian yang replikasi yang sederhana seperti itu. Memang bedanya dengan dulu apa? Ya. Dan juga di banyak proposal begitu maju ujian selalu ditanya sama penguji kalau di tempat kita, memang penelitian kamu bedanya apa dengan yang ini? Kamu ngambil dari yang mana? Apa bedanya kamu dengan dia? Nah itu akan selalu ditanya. Ya. Supaya kita punya dasar, kenapa harus direplikasi seperti ini? Kenapa harus diulang? Ya ada dasarnya. Ya ini bentuk-bentuk plagiarisme ya. Pertama mengcopy atau mencontek punya orang lain. Ya. Atau kita mengutip punya orang lain tidak dengan tepat, tidak menyebutkan kutipannya dari mana. Ya. Atau sama sekali tidak mengutip, maaf, sama sekali tidak menyebutkan sumber kutipannya, ya. Atau mengutipnya salah bisa jadi, ya. Atau membuat data palsu. Nah, data yang mungkin malas bagaimana atau dia nggak suka hasilnya nggak sesuai sama dia mau, datanya dia utak-utik, ya. Itu nggak boleh seperti itu, ya. Di dunia akuntansi beberapa tahun yang lalu pernah ya salah satu profesor terkenal, dia sudah sering melakukan penelitian, publikasikan jurnal penelitian di top lah, orangnya top lah pokoknya ya. Ternyata kemudian ketahuan bahwa data dia itu palsu. Kaget, dunia geger lah istilahnya, dunia akademisi di bidang akuntansi. Karena profesor itu sudah sangat terkenal. Ternyata data yang dibuat itu data bikin-bikinan.
bukan data yang sebenarnya. Dan memang hasilnya bagus-bagus karena dia diatur-atur di datanya. Akibatnya apa? Yang bersangkutan langsung dituntut, ya, dipecat dari pekerjaan dia, sekarang hilang dari peredaran, kayak entah kemana pergi kemana. Ya. Nama dia sudah jelek, reputasinya jelek, nggak ada satupun universitas atau kampus yang mau mempekerjakan dia karena dia integritasnya sudah benar-benar tercoreng. Ya. Kemudian plagiasi juga bisa dalam bentuk mengakui punya orang lain tapi diakui sebagai punya dia. Ya, nggak boleh seperti itu. Ada banyak kasus di Indonesia, ya, ada beberapa rektor, ada yang beberapa menggunakan misalnya pekerjaan mahasiswa dia. Misalnya saya dosen, ya, punya penelitian, beberapa yang dikerjakan mahasiswa. Nah, si bapak dosen itu menggunakan punya mahasiswa dia, masukin ke disertasi punya dia. Ya. Ribut akhirnya di belakang, kan. Nah, itu mahasiswanya yang menuntut balik, kenapa penelitian saya kok diakui sebagai punya bapak itu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Di kampus kita juga tidak diusahakan tidak itu terjadi, ya. Kita akan saling mengecek satu dengan lainnya, terutama pekerjaan mahasiswa itu sebisa mungkin nama mahasiswanya nggak ditinggal, ya, karena mereka yang melakukannya. Nah, bagaimana menghindari terjadinya plagiarisme tadi? Ya, pertama, ya, kalian harus bisa jangan mengcopy asli dari copy and paste, ya, copy paste gitu, ya. Copy and paste itu nggak boleh, ya. Kalian harus coba meringkas, summarize, yang meringkas sumber aslinya itu, ya. Meringkas sumber asli itu menggunakan kata-kata sendiri tanpa banyak kutipan, ya. Misalnya penelitian ini meneliti tentang ini, jadi itu hasil apa? Ringkasan kalian lakukan. Atau bisa juga mengutip, ya, tapi menggunakan dengan kata-kata sendiri yang lebih singkat atau lebih pas menurut kalian. Itu namanya paraphrase, ya. Paraphrase itu kata-kata asal kita putar balik lagi sesuai kata-kata kita sendiri. Jadi sudah tidak mirip dengan aslinya. Itu paraphrase. Kemudian kalau memang kita mengutip, ya boleh saja pakai quote, ya. Kutip aslinya ini menurut si ini, dalam tanda kutip, ya. Ini dalam satu paragraf tanda kutip spasi satu, spasi single, kita buat kutipannya. Berarti dia plek, kita copy dari situ menyebutkan sumbernya siapa, halaman berapa. Itu boleh seperti itu, ya. Karena sumbernya dikutip. Ya. Itu menghindar kita dari plagiarisme, ya. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang ada aplikasinya untuk mengecek plagiarisme, ya. Kita nanti menerapkan di semester depan, mungkin kalian juga akan dikenakan nantinya. Kalau ternyata kalian mau copy itu dari internet atau dari Google, ya, maka itu ketahuan berapa persen kalian mengambil kata-kata yang mirip ada di Google, ya. Dan itu harus menurut aturan tidak boleh lebih dari 20% kemiripannya. Kalau kemiripannya lebih dari 20%, kita curiga itu mencontek punya orang lain, ya. Nah, sudah itu kalian tahu, ya. Nah, untuk hari ini, mulai dari sekarang, ya, mulai dari hari ini maksud saya kalian harus pikirkan topik-topik penelitian apa yang mau kalian kerjakan. Ya, ingat, ya, di minggu ketiga nanti saya sudah meminta kalian menyelesaikan berkaitan dengan perumusan masalah, ya. Masalah apa yang mau kalian teliti, ya. Topik apa, ya. Dengan mempelajari berbagai real dan mengacu penelitian yang sudah ada. Tolong dari sekarang dipikirkan, ya, karena ini waktunya mendesak, ya. Harus kalian pikirkan kalian akan meneliti tentang apa, ya. Kembangkan minat untuk memilih topik-topik tersebut, ya. Kembangkan minat Anda. Mungkin minat, karena ini akuntansi, ya kan. Akuntansi itu banyak bidangnya. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan. Bahkan manajemen keuangan masih bisa masuk diteliti oleh mahasiswa akuntansi. Atau penelitian yang keperilakuan sekalipun masih bisa. Tapi dalam konteks misalnya tugas-tugas atau fungsi dalam akuntansi. Tolong pelajari dan dalami topik tersebut dengan membaca sebanyak mungkin bacaan, ya. Dengan membuka internet kalian gampang sekali membuka sumber-sumber bacaan, ya. Lebih bagus kalau kalian punya kemampuan membaca dalam bahasa Inggris, akan lebih banyak lagi dapatnya, ya. Nah, tolong pikirkan dari sekarang, ya. Topiknya tentang apa, minggu depan saya akan nanya, ya. Minggu depan saya akan nanya mau meneliti tentang apa, ya kan.
Paling gampang itu kalian bisa lihat dari riset skripsi yang sudah ada di kampus kita seperti apa. Bisa dibaca di perpustakaan, bisa buka di jurnal ilmiah kita ya, atau di kampus-kampus lain boleh, kebetulan ada minatnya di mana gitu kan ya. Tapi ingat ya, tidak kita mengcopy habis skripsi punya orang lain. Maksudnya skripsi itu tidak sempurna ya. Penelitian yang sempurna atau yang sudah bukan sempurna dalam arti ini ya, penelitian yang bagus itu yang sudah terpublikasikan di jurnal ilmiah yang bereputasi atau berakreditasi. Ya. Nanti di bagian tentang literatur studi literatur akan dijelaskan bagaimana menggunakan sumber-sumber publikasi yang digunakan untuk penelitian. Nanti akan diterangkan di situ. Cuman sebisa mungkin kalian, dan untuk tahap sekarang kalian bacalah sebanyak-banyaknya ya. Nanti akan saya bantu menyaringnya, memperbaikinya. Sekarang pikirkan, mulai hari ini pikirkan, kalian mau meneliti tentang apa. Sebaiknya penelitian yang kalian mau angkat nanti ke skripsi nanti. Jadi sekarang kita kerjakan secara umum proposalnya, kita sempurnakan. Nah, itu ya untuk bahan hari ini ya. Seperti sebelumnya saya belum rampungkan lagi proses Google Classroom-nya. Nanti saya upload semua bahan ini ke sana, termasuk juga RPS dan juga rincian-rincian tugasnya seperti apa. Itu untuk hari ini ya. Nanti saya akan beritahu di WA mengenai kalau itu sudah saya selesaikan. Ya, kalian tinggal upload. Nah, sekarang tugas kalian itu saja. Tolong pikirkan, baca sebanyak mungkin bahan, ya kan? Apa yang kalian mau angkat sebagai topik yang mau diteliti. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya. Ingat ya, harus baca dari sekarang, pikirkan apa, ya. Mungkin diskusikan juga dengan teman atau dengan kakak tingkat, atau membaca, ya, melihat. Terutama minat kalian sekarang menanyakan minatnya kemana. Ya, yang harus dikembangkan. Oke, ada pertanyaan? Kelas ini kelihatannya pasif-pasif saja ya. Ingat saya kelas yang semester lalu itu rame, ya, banyak yang komentar, banyak yang nanya. Tolong lebih aktif lagi ya. Saya nggak tahu kalian sudah mengerti apa enggak, kebanyakan diam-diam saja ya. Tolong aktif saja banyak. Kalau ada ditanyakan, tanyakan saja. Ya. Ada pertanyaan? Ya, itu ya pesan saya, tolong dipikirkan dari sekarang ya. Meneliti apa ya. Hati-hati juga ya. Itu harus orisinil dari kalian sendiri ya pemikirannya ya. Jangan mencontek punya orang lain. Jangan malas intinya ya, jangan malas membaca, jangan malas mengerjakan. Ya. Akan mudah terdeteksi sama saya kalau bersangkutan malas. Nah, itu artinya nggak belajar dia, jalan pintas saja. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk sumber bacaan atau referensi itu bisa ngambil di mana ya, Pak, rekomendasinya? Apa mungkin Sinta atau jurnal internasional lainnya? Untuk tahap sekarang bebas dari mana saja ya. Tapi nanti setelah saya melihat topik yang kalian ajukan, ada nanti saya sarankan kemana ya. Untuk tahap sekarang bebas saja ya. Tadi Anda menyebutkan Sinta. Sinta itu adalah indeks ada singkatannya, saya lupa singkatannya, cuman intinya jurnal-jurnal ilmiah itu diklasifikasikan menurut ranking tertentu ya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kalau nggak salah. Semakin sedikit itu semakin tinggi kategorinya. Jadi semakin bagus kualitasnya. Sinta 1, Sinta 2 akan lebih rendah, Sinta 3 lebih rendah, Sinta 5 dan 6 itu paling rendah ya. Rendahnya kenapa? Karena jurnal itu benar-benar publikasi itu benar-benar disunting atau diedit dengan baik, direview dengan baik oleh para ahlinya, sehingga yang dipublikasikan itu sudah benar-benar karya ilmiah yang memenuhi syarat. Penelitian yang misalnya penelitian skripsi di satu kampus itu kan diuji hanya sama dosennya saja, ya.
bukan sama ahli yang benar-benar qualified untuk mereviewnya ya. Makanya itu harus hati-hati kalau mengambil penelitian atau sumber hanya dari skripsi saja. Ya. Ambillah penelitian yang berasal dari jurnal yang sudah terakreditasi. Ya. Beli kata jaminan mutunya bisa kita harapkan dari situ. Tapi untuk di tahap sekarang bebas saja kalian baca dulu. Yang penting kalian sudah buka wawasan, baca sebanyak mungkin untuk tapi nanti saya ajarkan ya memilih yang tepat seperti apa ya. Jurnal internasional sekalipun ya ada juga kategorinya ya kan. Jurnal yang berbahasa Inggris itu kalau pengindeks yang nasional yang internasional yang diakui adalah Scopus ya. Scopus itu semacam lembaga yang mirip Sinta itu meranking jurnal-jurnal termasuk kategori 1, 2, 3, dan 4, 5. Ada 4 kategori, itu berdasarkan apakah dia banyak dikutip orang lain atau tidak. Satu karya ilmiah kalau banyak digunakan orang lain, dalam artian dikutip orang lain, berarti karya ilmiahnya itu bermutu, ya digunakan oleh banyak orang. Nah, jurnal atau jurnal itu majalah ya kan, majalah yang berisi tulisan-tulisan hasil penelitian. Kalau tulisan-tulisan hasil penelitian itu dikutip orang lain semakin banyak, itu semakin naik ranking dia. Seperti itu ya. Berarti orang mempercayakan dia sebagai sumber ilmiahnya. Itu. Tapi sekarang bebas aja ya. Nanti saya akan bantu. Ya, misalnya yang kalian angkat ini ternyata dari sumber yang tidak bereputasi, saya arahkan seperti apa. Tidak ada batasan untuk tingkat untuk awal ini. Nanti saya akan arahkan untuk itu. Ya. Ya, gitu ya, Jeremy ya. Baik, terima kasih jawabannya, Ya. Pak. Jadi di apa? Tidak terbatas, buka dulu lah wawasan, baca apa saja, bahkan baca majalah, koran sekalipun bisa ya untuk mengetahui fenomena yang diamati seperti apa. Terutama yang berkaitan dengan masalah di bidang kita, di bidang akuntansi atau di bidang manajemen ya. Manajemen mungkin lebih luas ya, ada beberapa aspek tertentu yang akuntansi agak lebih terbatas. Oke ya, itu ada lagi yang lain ya. Proposal itu nanti kalau kalian memasukkan itu saya berikan mirip seperti kalian mengerjakan skripsi sebenarnya ya. Kalau saya membimbing skripsi, saya selalu memberikan banyak coret-coretan, ini apanya, ini apa, perbaiki ini, perbaiki itu. Nah, saya menggunakan cara yang sama juga untuk tugas kalian yang di mata kuliah ini ya. Jadi saya berikan komentar-komentarnya, perbaiki ini, perbaiki itu. Ya kan? Tapi seperti yang saya bilang di depan tadi, tidak dikerjakan di ujung perkuliahan, tapi di tahapan sebelum kuliah berakhir. Jadi sempat kalian belajar memperbaikinya. Ya. Jadi belajar dari kesalahan, memperbaikinya. Jadi ujungnya nanti sudah bagus ya. Sudah ada proses belajar di dalam. Oke, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri, sudah jam 10.30 ya. Terima kasih sudah berhadir ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya tunggu ya ide kalian apa untuk mau diteliti ya. Minggu depan akan saya tanya ya. Tolong seminggu ini coba kalian pelajari, minggu depan saya akan tanya. Apa yang mau diteliti ya kan. Bisa saja berubah di tengah jalan bisa ya, cuman mungkin ada ide awal yang kita kalian kembangkan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya ya. Terima kasih, Pak. Malam, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.